Zelensky khawatir Rusia akan menggempur negaranya habis-habisan jelang HUT kemerdekaan Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky memperingatkan warganya untuk meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, Rusia kemungkinan akan meningkatkan serangan pekan ini menjelang perayaan kemerdekaan Ukraina. Ukraina merayakan hari ulang tahun atau HUT ke-31 kemerdekaan dari cengkraman Uni Soviet pada Rabu 24 Agustus 2022. Sementara itu, pasukan Rusia terus menggempur wilayah-wilayah di timur dan selatan. Menurut Zelensky, warga Ukraina tidak boleh membiarkan Rusia menebar kesedihan dan ketakutan menjelang perayaan kemerdekaan 24 Agustus yang bertepatan dengan 6 bulan dimulainya invasi. Kita semua harus paham, pekan ini Rusia akan berusaha melakukan sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang sangat kejam, kata Zelensky dalam pesan video Minggu 21 Agustus pada 2022 pagi. Dia juga mengungkit serangkaian ledakan pangkalan militer Rusia di Crimea, wilayah Ukraina yang dicaplok pada 2014. Ukraina tak secara resmi bertanggung jawab atas serangan itu. Namun beberapa pejabat memberi sinyal ledakan itu adalah serangan udara militernya. Anda benar-benar akan bisa merasakan Crimea berada di udara tahun ini. Pendudukan di sana hanya sementara dan Ukraina akan kembali, kata Zelensky. Gubernur wilayah yang ditunjuk Rusia Mikhail Razvozhaev mengatakan ada drone yang menyerang bangunan di dekat markas besar armada laut hitam Rusia. Pada Sabtu 20 Agustus, sebuah drone terbang di atas atap, terbang rendah. Drone itu jatuh tepat di atas markas. Jatuh di atap dan terbakar, serangan itu gagal, kata Razvozhaev dalam pernyataan di Telegram. Razvozhaev menjelaskan, sistem pertahanan anti pesawat di Crimea kembali beroperasi, seraya meminta penduduk untuk berhenti merekam serta menyebarkan video mengenai cara kerjanya. Media Ukraina juga melaporkan ledakan di beberapa kota terdekat, seperti Resor Yevpatoria, Olenivka, dan Zhytomyr. Sementara itu, Gubernur wilayah Oleksiy Nehubov mengatakan jam malam di kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv, akan diperpanjang pada Rabu. Biasanya jam malam berlaku mulai pukul 22.00 sampai 6.00 waktu setempat. Perpanjangan jam malam ini diberlakukan untuk menghindari jatuhnya lebih banyak korban akibat gempuran pasukan Rusia. Tetap di rumah dan perhatikan peringatan, kata Sinehubov. Dalam serangan kemarin, sebuah rudal menghantam permukiman di kota tidak jauh dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Pivdeno-Krens, akibatnya 14 warga sipil luka. Serangan di PLTN Pivdeno-Krens serta penembakan di dekat PLTN Zaporizhzhia, fasilitas nuklir terbesar di Eropa, memicu kekhawatiran bencana radiasi. Presiden mendesak Ukraina untuk tetap waspada saat mereka menandai kemerdekaan peringatan 31 tahun dari pemerintah Soviet, sehingga jam malam akan diperpanjang di Kharkiv saat ketegangan meningkat. Presiden Volodymyr Zelensky telah memperingatkan warga Ukraina untuk waspada dalam beberapa minggu mendatang saat mereka bersiap untuk merayakan hari kemerdekaan mereka. Apalagi saat ledakan baru menghantam Crimea dan sebuah rudal melukai 12 warga sipil di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam pidato video malamnya, Zelensky mengatakan Ukraina tidak boleh membiarkan Moskow menyebarkan kesedihan dan ketakutan di antara mereka saat mereka menandai peringatan 31 tahun kemerdekaan dari pemerintahan Soviet. Kita semua harus sadar bahwa minggu ini Rusia dapat mencoba melakukan sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang sangat kejam, kata Zelensky menjelang peringatan pada 24 Agustus, yang juga menandai 6 bulan sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina dimulai. Ketegangan juga meningkat di kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, di mana jam malam akan diperpanjang sepanjang hari pada Rabu, kata Gubernur Regional Oleksiy Nehubov, bahwa kota timur laut itu secara teratur terkena tembakan Rusia dan biasanya memiliki jam malam dari pukul 10 malam hingga 6 pagi. Tetapi tindakan pencegahan ekstra diperlukan pada hari kemerdekaan, sebutnya. Juga pada hari Sabtu, sebuah rudal Rusia menghantam daerah perumahan di kota Ukraina Selatan, tidak jauh dari pembangkit listrik tenaga nuklir, melukai 12 warga sipil seperti dilaporkan pejabat Rusia dan Ukraina. Serangan di stasiun nuklir Pivdeno-Krens dan penembakan baru di dekat stasiun Zaporizhzhia, fasilitas terbesar di Eropa, memicu kekhawatiran baru akan kecelakaan nuklir selama perang. Zelensky dalam pidatonya juga secara tidak langsung merujuk pada serangkaian ledakan dalam beberapa hari terakhir di Crimea.
wilayah Ukraina yang direbut dan dianeksasi oleh Rusia selama serangan tahun 2014. Ukraina belum mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi analis mengatakan setidaknya beberapa telah dimungkinkan oleh peralatan baru yang digunakan oleh pasukan Ukraina. Anda benar-benar dapat merasakan Crimea di udara tahun ini, bahwa pendudukan di sana hanya sementara dan bahwa Ukraina akan kembali, ujar Zelensky. Dalam serangan terbaru di Crimea, gubernur yang ditunjuk ke Rusia yang tidak diakui oleh Ukraina atau pemerintah barat mengatakan sebuah pesawat nirawak telah menyerang sebuah bangunan di dekat markas armada Laut Hitam Rusia pada Sabtu pagi. Video yang dibagikan di Twitter tampaknya menunjukkan pertahanan udara Rusia berusaha menghancurkan UAV dan gumpalan asap hitam membumbung dari kota. Gubernur Sevastopol, Mikhail Razvozhaev, menulis di Telegram bahwa sebuah pesawat nirawak telah menghantam atap markas pada Sabtu. Namun dilaporkan tidak ada korban seperti diberitakan kantor berita Rusia TASS. Saya berada di markas armada Laut Hitam sekarang. Sebuah drone menghantam atap di sini 25 menit yang lalu. Sayangnya tidak jatuh, tidak ada korban jiwa, tulisnya. Gubernur Crimea Sergei Aksyonov menyebut bertentangan dengan pernyataan sebelumnya bahwa pertahanan udara lokal menembak jatuh pesawat nirawak di atas markas armada Laut Hitam di Sevastopol. Sistem pertahanan udara berhasil mengenai semua sasaran di atas wilayah di atas Crimea pada Sabtu pagi. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan material, kata bosnya Sergei Aksyonov di Telegram. Pihak berwenang di Sevastopol melaporkan pada Sabtu malam bahwa sistem pertahanan udara kota telah dipanggil untuk beraksi lagi di malam hari.